Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini saya mau bahas soal-soal asesmen harian materi keseimbangan kimia. Lanjutan dari video-video sebelumnya ada asesmen 1, asesmen 2, dan asesmen 3. Kali ini asesmen harian yang pilihan berganda. Ini pun saya bagi dua ya, soal nomor 1 sampai 10 yang mau saya bahas kali ini, 11 sampai 20-nya di video lanjutannya ya. Yuk langsung aja saya mulai. Soal nomor 1, perhatikan beberapa reaksi kesetimbangan berikut. Ada 4 reaksi kesetimbangan. Contoh reaksi kesetimbangan homogen ditunjukkan oleh angka berapa saja. Homogen berarti fasenya sejenis. Sama lah ya. Sama. Fase itu yang padat, solid, gas itu. Ini kalau kita lihat nomor 1 kan ini ada gas, solid. Pasti beda ya. Beda fase. Yang 2 ini gas. Nah ini namanya homogen, satu fase. Yang 3 solid, gas. Udah pasti beda juga. Yang 4 gas. Nah ini homogen. Jadi yang homogen adalah 2 dan 4. Opsi yang tepat adalah yang D. Kalau ditanya heterogen 1 dan 3. Gampang lihatnya ya. Lanjut nomor 2. Ada diagram tingkat molekul dari reaksi A tambah B setimbang AB, semuanya gas ya. Ada waktu 10 second, 20 second, 30 second, 40 second, sampai 50 second. Berdasarkan diagram tersebut, kapankah sistem pertama kali mencapai keadaan setimbang? Keadaan setimbang itu berarti konsentrasinya udah konstan ya, tetap ya. Nah, kita lihat aja nih sebenarnya. Ini kalau kita lihat yang T10 nih, 10 second. Di sini kan semuanya nih A dan B ya. Walaupun kita nggak tahu mana A mana B, tapi kan ini semuanya atau kayak ya satuan-satuan gitu ya. Jadi di yang ini keadaan awal namanya T10 nih. Masih belum ada apa-apa, belum ada terbentuk AB malah. Tapi kalau di 20 second kalau kita lihat nih mulai ada AB kan. Ada berapa nih? Ada 3. AB-nya ada 3. AB produk ya. Kalau 30 second AB-nya ada 3, 40 second juga 3, 50 second juga 3. Nah dari sini kita bisa lihat bahwa pertama sekali mencapai keadaan setimbang adalah keadaan di detik 20. Ya, karena kalau dilihat setelah itu semuanya tetap 3, produknya udah nggak berubah lagi kan. Nah gitu cara ngeceknya ya. Jadi yang pertama sekali, ada kata-kata pertama sekali. Oke, lanjut lagi. 3 dan 4, nomor 3. Persamaan tetapan kesetimbangan untuk reaksi 2Li2O2 solid setimbang 2Li2O solid tambah O2 gas. Ini heterogen atau homogen? Ada solid, ada gas, berarti heterogen. Untuk yang heterogen, yang solid itu kita nggak pakai. Solid dan liquid sebenarnya. Nah, karena konsentrasinya nggak berubah kan solid dengan liquid itu. Nah, jadi yang kiri ini kita bisa eliminasi dan ini juga kita eliminasi. Jadi praktis tinggal dipengaruhi oleh si O2-nya. Makanya A opsi yang tepat. K sama dengan konsentrasi O2. Kenapa nggak B? Karena kan dia kanan per kiri. Kanan ya. Kirinya habis gitu ya. Kalau yang B ini kiri per kanan nih konsepnya. Jadi yang A ya, kanan per kiri. Jadi hanya dipengaruhi oleh konsentrasi O2-nya saja, yang gas saja. Nomor 4 ada ilustrasi molekul-molekul dalam reaksi 2X setimbang X2, volume 1 liter, aman. Setiap bulatan merah mewakili jumlah mol zat X. Kita nggak tahu nih mana merah, mana biru ya. Anggap aja lah ini kebetulan nilainya sama. Misalnya ini merah. Berarti tadi siapa nih? Merah itu X ya. Ini biru. Y. Dibalik juga nggak masalah lah. Karena jumlahnya sama. Biru X2. Oh iya X2. Harga KC-nya berapa? 2X timbang X2. Masing-masing nilainya 3. Oke, volumenya 1. Berarti kan aman ya, 3/1, 3/1.
Jadi 3M dengan 3M. Nah, untuk mencari KC kan sama dengan konsentrasi kanan si X2-nya per konsentrasi kiri si X-nya dipangkatkan koefisiennya 2. Hati-hati koefisiennya ya. 3 per 3 kuadrat. 3 per 9, 1 per 3. Opsi yang tepat adalah yang dadu. Oke, nomor 5, perhatikan data berikut. Reaksinya A, gas ya, setimbang 2B. Ada waktu, ada tekanan A, ada tekanan B. Harga KP-nya berapa? Oke, ini juga harus hati-hati lagi ya. Nah, di sini yang pertama kita cari adalah kondisi setimbangnya ada di second keberapa, waktu berapa detik. Kayak tadi ya, soal sebelumnya tadi, yang nggak berubah lagi dia. Kalau kita lihat di waktu 0, itu kan awal ya. Lalu 30 detik, 0,78, 0,44. Nah, ini terus dilihat-lihat. Nah, di sini ya, di 75 detik kan, kalau diperhatikan 75 detik, 0,65 tetap 0,65 walaupun ditambahin waktunya kan. Untuk yang B 0,7 tetap 0,7 walaupun dilanjutkan. Artinya pada saat inilah terjadi kesetimbangan yang pertama sekali. Udah, jadi keadaan ini keadaan setimbang. Artinya pada keadaan setimbang tekanan A adalah 0,65 dan tekanan B 0,7. Paham ya? A setimbang 2B. Pada keadaan setimbang si A-nya 0,65 atm dan B-nya 0,70 atm. Nah, KP-nya adalah P dari si B, jangan lupa kuadrat kan, dibagi dengan P dari si A. Yang B 0,70 dikuadratkan, yang A-nya 0,65. Saya dapat ini 0,7538. Yang mendekati yang B ya, pembulatannya di B. Oke, jadi cari di mana keadaan setimbangannya terjadi ya, baru itu yang dipakai untuk perhitungannya. Untuk nomor 6 diketahui harga tetapan kesetimbangan N2O4 gas timbang 2NO2 gas. Mudah-mudahan masih kebaca ya. Pada suhu 2 derajat Celcius adalah 2. K-nya 2 ya. K sama dengan 2. Jika setiap bulatan kuning, nah ini lagi nih. Kuning mewakili N2O4. Coklat mewakili NO2. Nah udahlah, ini berarti yang hitam-hitam ini kita anggap si NO2 ya. O2 ini yang N2O4. Wadah bervolume 1 liter, aman kalau 1 liter ya. Yang menggambarkan sistem berada dalam kesetimbangan adalah, ingat ya tadi, harga K-nya 2 ya. KC-nya 2. Jadi kita harus cek-cek lagi nih. Ini kalau bisa ini ya, tulis ulang ya. N2O4 setimbang 2NO2, sama-sama gas ya. Berarti kan harga KC-nya adalah konsentrasi NO2 kuadrat per konsentrasi N2O4. Atau bisa simpelnya dikatakan kanan per kiri. Nah, tadi kan NO2-nya yang coklat ya. Jadi bisa kita bilang yang konsentrasi yang coklat kuadrat kali konsentrasi yang apa tadi warnanya? Kuning. Mana nanti yang menghasilkan angka KC sama dengan 2. Itulah yang benar gitu ya. Kita coba yang A. Apakah hasilnya 2 gitu? Coklatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kuadrat per 1, 2, 3, 4. Kuningnya 4. Ya, 64 per 4. 16 ya? Salah. Yang B-nya coklatnya 1, 2, 3, 4. 4 kuadrat 16. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16 per 8, 2. Nah ini yang tepat. Gitu ya cara ngeceknya ya. Satu lagi. Yang ini. Yang hitam coklat 1, 2, 3, 4, 5, 6 kuadrat ya. 6 kuadrat 36 per 1, 2, 3, 4, 5, 6. 36 per 6. Ya, 6.
Tapi bisa dicek ya, ngerti ya cara ngeceknya ya untuk D dan E. Oke, jadi ikuti dari ini reaksi kesetimbangannya. Opsi yang tepat yang B ya. 7 dan 8. Kita ke soal nomor 7. Ada reaksi kesetimbangan X2 gas tambah Y2 gas timbang 2XY gas. Gas semua aman ya. Mula-mula 1 mol X2, 1 mol Y2. Volume 1 liter, aman. Suhu 27 derajat Celcius. Ternyata setelah kesetimbangan tercapai 0,6 mol gas XY. Tekanan total 10 atm. Ya. Ini banyak nih. Jadi P totalnya 10 atm. Oke, saya mulai dari reaksi lah pastinya ya. X2 tambah Y2 semuanya gas ya, jadi aman. 2XY. Keadaan MRS mula-mula reaksi setimbang. Sama-sama 1 mol katanya di awal kan. Lalu setelah kesetimbangan ini tercapai ini ya, terdapat 0,6 mol gas XY. 0,6 naikkan aja ke atas 0,6. Dia koefisien 2 ya. Berarti kalau di sini koefisien 1 0,3. Perbandingan koefisien ya. Nah, jadi kita udah dapat semua molnya nih. Mol pada keadaan setimbang. Kita totalin aja nih sehingga kita nanti dapatkan mol total. Mol total tuh semuanya nih tambahkan. 1,4 tambah 0,6 berarti 2 mol. P totalnya tadi 10 atm. Kalau dari reaksi ini kan kita bisa dapat Kp-nya adalah P dari si XY. Jangan lupa kuadrat. Dibagi P dari X2 kali P dari Y2 ya. Nah, masalahnya kita nggak tahu masing-masing P-nya mereka berapa. Kita cari di sebelah ya. Misalnya gini, PX2 sama dengan mol CX2 bagi mol total kali P total. Mol CX2 kan 0,7 ya keadaan setimbangnya. Totalnya tadi kan 2 mol. P totalnya 10 atm. Nah, ini saya biarkan saja dalam bentuk ini 7/2. Kenapa? Ya karena ini hitung-hitungannya jawabannya per peran semua. Jadi biarin aja deh. PY2 sama kan dengan PX2 karena sama semua ini kan koefisien 1. Terus jumlah molnya sama, tekanannya juga sama itu. Jadi ini 7/2 atm. Yang berbeda untuk si XY. Nah, dia 0,6 bagi 2 kali 10 atm. Berapa nih? Berarti 6/2 atm. Sekali lagi saya nggak bongkar, biarkan aja nanti karena opsi jawabannya semua per peran. X-nya kan 6/2 kuadrat. X2-nya 7/2. Ini juga 7/2 ya, sama-sama 7/2. Ini kan bisa 36 ya. 6 kuadrat 36, 2 kuadrat 4. 7 kali 7 49. 2 kali 2 4. Coret 4-4-nya. Dapat 36/49. Mana nih? 36/49 yang C. Opsi jawaban yang tepat. Itu ya, kenapa nggak saya bagi langsung? Karena memang opsinya minta dalam pecahan. Oke, nomor 8 ada kesetimbangan N2 tambah O2 masing-masing gas timbang 2NO gas, koefisiennya sudah aman, dapat nilai Kc dikasih katanya 4 ya pada suhu T derajat Celcius. Kc sama dengan 4. Awalnya N2 dan O2 0,2 M dan 0,2 M. Konsentrasi masing-masing zat dalam keadaan setimbang berapa? Oke. Selalu mulai dari reaksinya dan kita MRS kan. Ada yang buat MBS, terserahlah. Sama aja maksudnya itu ya. Jadi ada 0,2 M di awal, 0,2 M dan belum ada di sini. Ya, kita anggap aja yang bereaksi adalah X. X, dan jangan lupa pasti di sini 2X. Kenapa? Koefisiennya 2. Di kiri berkurang, di kanan bertambah.
turunkan 0,2 min X, 0,2 min X, dan di sini plus 2X. Plusnya nggak perlu. 2X. Titik ya, kiri berkurang, kanan bertambah. Harga Kc berdasarkan reaksi ini adalah konsentrasi dari NO, jangan lupa kuadrat, per konsentrasi N2 kali konsentrasi O2. Nah, Kc ini tadi sudah dikasih tahu nilainya 4. Jadi 4 sama dengan NO-nya adalah 2X tapi dikuadratin per nilai N2 sama O2 kan sama ya. Sama-sama 0,2 min X ya. Jadi 0,2 min X kuadrat. Boleh gini ya. Lalu 4-nya saya modif jadi 2 kuadrat. Sama dengan 2X kuadrat. Biar semuanya kuadrat ya. Dibagi 0,2 min X kuadrat. Kuadratnya coret semua. Jadi sisanya 2 sama dengan 2X per 0,2 min X. Kali silang ya, jadi 0,4 min 2X sama dengan 2X. Min 2X pindah ke kanan jadi 4X ya. X-nya 0,4 bagi 4, 0,1. Belum selesai, yang ditanyakan adalah konsentrasi masing-masing zat pada keadaan setimbang. Ini N2, O2, 2NO. N2-nya adalah 0,2 min X, 0,2 min 0,1 berarti 0,1. O2-nya 0,2 min X sama berarti 0,1 M. NO-nya 2 kali X, 2 kali 0,1, 0,2 M. Jadi komposisinya adalah 0,1, 0,1, 0,2. 0,1, 0,1, 0,2 yang dadu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Cermati reaksi-reaksi kesetimbangan berikut. Ada 3 reaksi kesetimbangan dengan harga K masing-masing P, Q, dan R. Berdasarkan reaksi-reaksi tersebut, harga K untuk reaksi 2H2 gas tambah O2 gas setimbang 2H2O gas adalah. Oke, untuk ini saya kasih ini dulu ya, rules lah istilahnya ya. Jadi ada 3 yang saya buat yang common, yang sering keluar. Yang pertama, jika reaksi kesetimbangan dibalik itu artinya yang dari reaktan jadi produk, produk jadi reaktan. Kiri jadi kanan, kanan jadi kiri gitu ya. Harga K yang baru adalah 1 per dari harga K sebelumnya. Kalau harga K sebelumnya 4, begitu dibalik jadi 1/4, 7, 1/7, dan seterusnya. Lalu untuk kedua, jika koefisien reaksi kesetimbangan dikali 2, koefisien dikali 2, K yang baru adalah K sebelumnya dikuadratin. Ya, dikali 2 dikuadratin. Kalau kali 3 dipangkat 3-in dan seterusnya. Yang ketiga, jika koefisien reaksi kesetimbangan dibagi 2, K yang baru adalah akarnya. Gitu ya, kalau dibagi 3 akar pangkat 3 dan seterusnya. Oke, ini nanti akan terpakai ya. Nah, jadi ini reaksi targetnya ditulis ulang dulu. Kan yang diharapkan adalah 2H2 gas tambah O2 gas setimbang 2H2O gas. Inilah yang diminta berapa sih harga K-nya gitu. Lalu kita harus kotak-katik lah reaksi 1, 2, dan 3 supaya jadi reaksi yang diharapkan ini. Satunya mau kita apain, 2-nya mau kita apain, dan 3-nya mau diapain. Nah, jadi kita harus jeli melihat apa sih zat yang cuma ada di satu reaksi gitu. Misalnya ini H2O. H2O cuma ada di reaksi nomor 2 kan? Sama-sama di kanan posisi H2O. Tapi bedanya H2O yang diminta adalah 2 mol atau koefisien 2. Sementara yang dikasih tahu koefisien 1. Maka supaya sesuai dengan yang diminta, reaksi kedua kita kali 2 semuanya. 2CO tambah 2H2O. Nah, udah sama kan? Sama-sama 2H2O. Jangan lupa tadi, kalau dikali 2, maka kesetimbangan yang baru menjadi pangkat ya, pangkat 2. Ya, jadi kalau tadi awalnya Q, jadi Q kuadrat. Paham ya? Lalu, apakah CO2 ini ada di target? Nggak ada. Jadi CO2 ini harus kita eliminasi gitu ya. CO2 ada di data 1, tapi dia ada di posisi kiri.
Ya, sementara yang mau dibuang juga di kiri. Kalau satu sisi nanti ditambah, malah nggak jadi dieliminasi. Maka kita harus ubah reaksi satu, pindahkan reaktan jadi produk, produk jadi reaktan. Gitu ya. Jadi yang ini CO-nya di kiri. Di kanannya adalah C dengan CO2. Belum selesai juga, habis kita balik. Karena apa? Karena CO2 yang diharapkan yang mau dibuang itu adalah 2 koefisiennya. Sementara yang kita punya di reaksi 1 masih koefisien 1. Jadi habis kita balik, kita kali 2. Ribet ini ya. Tadi kan CO sudah ada 2 koefisiennya ya, jadi 4. Maka K yang baru adalah, nah, perhatikan ya, tadi kan dibalik jadi 1 per P. Paham ya? Di awal kan tadi dibalik. Dibalik, saya tulis saja, jadi 1 per P. Setelah itu dikali 2. Kali 2 jadi kuadrat kan? 1 per P kuadrat. 1 per P kuadrat itu kan bisa kita tulis P pangkat min 2. Nah, yang satu ini yang harus hati-hati ya. Lalu terakhir untuk yang ketiga kita mau apain? Nah, kita di 3 ini kan CO muncul. CO apakah ada di data yang diminta CO-nya? Tidak ada. Artinya CO-nya harus habis. Harus terbuang. Kita mau buang 4 CO di kiri, berarti kita butuh 4 CO di kanan. Makanya kita butuh reaksi 3, ada CO di kanan. Hati-hati lagi, CO-nya sudah ada 2 di reaksi kedua. Maka reaksi ketiga tinggal butuh 2 lagi. Dikali 2. Ini menjadi 2 CO. Ya, agak ribet, nggak apa-apa lah ya. K-nya jadi ya R kuadrat. Kan dikuadratin, dikali 2. Oke, kita pembuktian lah. 2 CO tambah 2 CO jadi 4 CO kan. Nah, bisa dicoret nih kanan kiri. Tuh. 2C coret, 2C coret. CO2 tadi coret, CO2 tadi coret. Apa sih yang sisa? 2H2 turun, O2 turun, 2H2O turun. Pas. Maka harga K yang baru adalah perkalian dari semua ini ya. Semua K yang di atas ini. Jadi kita tinggal cocokkan aja. Kalau di opsi mintanya Q dulu ya. Berarti Q kuadrat, P min 2, pangkat min 2, dan R-nya kuadrat. Mana dia? Kuadrat tapi P-nya minus 2. Oke, yang E. Ada jawabannya ternyata. Oke, persis seperti hukum Hess di termokimia ya, di materi di bab sebelumnya ya. Oke, last one untuk part ini, soal nomor 10-nya. Ada peruraian gas AB3 suhu 27 derajat Celcius, 2AB3 gas timbang A2 gas, 3B2 gas. Kp-nya 2,46, tetapan gas idealnya 0,082 liter atmosfer mol min 1 Kelvin min 1. Tanya harga Kc. Ada Kp ditanya harga Kc, cuma satu hubungannya. Kp sama dengan Kc kali RT dipangkatkan delta N. Cuma ini rumusnya ya. Delta N itu sama dengan koef kanan kurang koef kiri. Koef kanan dan kiri. Kanan itu kan di sini ada koef 1, di sini 3, berarti 4. Kiri 2 koefnya. 4 min 2 berarti 2. Ini dulu ya. Lalu T-nya, suhunya itu harus dalam Kelvin, 27 derajat Celcius. Ke Kelvin itu kita tambahkan 273 kan. 273, 300 nih pas Kelvin. Nah, kita masukkan ke rumusnya. Ini kan kita bisa balik ya. Berarti Kc kan sama dengan Kp per RT pangkat delta N. Sama aja kan? Kp-nya tadi 2,46. R-nya 0,082 dikali 300 kan. Yang udah kita ubah ke Kelvin. Delta N-nya langsung aja pangkat 2. Ini 2,46 per 0,082 kali 300 itu 24,6.
Jadi ini bisa kita tulis 24,6 kali 24,6. Jadi 2,46 bagi 24,6 itu kan 1/10. Jadi bisa aja nih 1/10 kali 24,6. 1/246. Jadi kita modif sesuai yang diminta di opsi jawaban yang tersedia ya. Opsi yang tepat adalah yang A. Oke, selesai dulu part 1 ya. Soal asesmen harian keseimbangan kimia bagian pilihan bergandanya. 11 sampai 20-nya di video selanjutnya. Oke, cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry ini ya. Sampai jumpa dan bye-bye.